Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-67. Dan di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah membahas sampai ayat ke-74. Di ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ayat ke-67 sampai 74. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Sekarang kita akan bacakan arti atau terjemah singkat dari ayat ke-67 sampai 74 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Maka Musa berkata, aku berlindung kepada Allah untuk termasuk di antara orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, serulah atau mintakanlah
kepada Tuhanmu bagi kami, yaitu tanyakan kepada Tuhanmu untuk kami. Mahia, yaitu sapi betina yang seperti apa yang disuruh untuk kami menyembelihnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya Allah mengatakan sapi betina itu tidak tua dan juga tidak muda, pertengahan antara keduanya. Maka kerjakanlah apa yang telah diperintah kepada kalian. Mereka berkata kembali, tanyakanlah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina tersebut. Musa berkata, sesungguhnya ia, yaitu Allah, mengatakan bahwasanya sapi betina itu yang berwarna kuning dan yang sangat terang kuningnya, yang membuat gembira orang-orang yang melihatnya. Mereka bertanya lagi, tanyakan kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami seperti apakah sapi betina yang dimaksud, karena sapi itu samar bagi kami. Maka dan kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Maka Musa berkata, sesungguhnya Allah mengatakan, sesungguhnya sapi betina itu tidak dipakai untuk membajak tanah dan juga tidak dipakai untuk mengairi, yaitu ladang yang tidak ada cacatnya. Maka mereka berkata, sekarang engkau telah datang dengan membawa kebenaran. Maka akhirnya mereka pun menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Dan ingatlah, ketika kalian membunuh jiwa, lalu kalian berselisih pendapat tentang siapa pembunuhnya, dan Allah mengeluarkan atau menyingkap apa yang telah kalian sembunyikan, maka kami katakan, lemparkanlah sebagian dari organ sapi tersebut ke tubuh mayit. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati, dan Allah tampakkan ayat-ayatnya agar kalian menggunakan akal kalian. Kemudian semakin keraslah hati-hati kalian setelah itu, yang mana kerasnya hati kalian itu seperti batu atau lebih keras lagi dari batu. Padahal batu itu diantaranya ada yang memancar darinya sungai-sungai, dan juga ada di antara batu itu ada yang terbelah sehingga keluar darinya air, dan sesungguhnya di antara batu itu ada yang jatuh dari ketinggian sebagai bentuk rasa takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lalai atas apa yang kalian perbuat. Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka secara garis besar ayat-ayat ini sekali lagi menampakkan bagaimana sifat orang-orang Yahudi, bagaimana sifat kaum Bani Israel yang ketika mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersegera di dalam menjalankan perintah Allah. Bahkan mereka bertanya-tanya sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat, yang pada akhirnya itu semakin memberatkan mereka. Dan ini diawali oleh kisah seseorang yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang siapa pembunuhnya. Mereka saling tuduh, bahkan saling bunuh, hampir saja mereka saling bunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuasaannya, bagaimana cara mengetahui pembunuhnya. Akhirnya diperintahkanlah mereka untuk menyembelih sapi betina.
Setelah sapi itu mati, maka salah satu bagian dari organ tubuh sapi itu ditempelkan ke jasad yang telah meninggal tadi. Kemudian atas izin Allah, orang yang meninggal tadi hidup. Setelah hidup baru ditanya, siapa pembunuhmu? Lalu orang itu menjawab, pembunuhnya adalah fulan. Nah, demikianlah kurang lebih asal muasal mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Yang singkatnya, karena terjadi pembunuhan, dan untuk mengetahui siapa pembunuhnya, Allah tampakkan kekuasaannya dengan cara seperti ini. Baik, kita baca sekarang penjelasan dari Al-Mu'allif Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, ay wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa. Yaitu ingatlah apa yang telah berjalan, apa yang telah terjadi pada kalian bersama dengan Musa. Hina qataltum qatilan faddara'tum fih. Ketika kalian membunuh orang yang terbunuh. Ya, qatilan orang yang terbunuh. Itu kalian membunuh jiwa. Lalu kalian saling menuduh di dalamnya. Ay tadafa'tum wa ikhtalaftum fi qatilihi. Itu kalian saling mengingkari, saling berselisih tentang siapa pembunuhnya. Hatta tafaqamal amru bainakum. Hingga perkaranya itu semakin rumit di antara kalian. Wa kada, dan hampir saja, laula tabyinallahi lakum, seandainya bukan karena penjelasan Allah pada kalian, hampir saja yahdutsu bainakum syarrun kabir, terjadi di antara kalian keburukan yang sangat besar. Ya, hampir saja mereka saling bunuh di sebagian penjelasan tafsir yang lainnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, jadi perselisihan ini terjadi karena pihak keluarga orang yang meninggal dunia itu menuduh pihak lain sebagai pembunuhnya. Padahal pihak lain tersebut tidak tahu menahu. Jadi ini diantara tipu muslihat sebagian kaum Bani Israel. Jadi sebenarnya orang yang meninggal dunia ini, ya, ini saya sampaikan secara singkat karena penjelasan lengkapnya bisa kita lihat di tafsir yang lain ya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, tafsir As-Sa'di, ya, metodenya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam menjelaskan atau mentafsirkan ayat itu birra'i, itu dengan penjelasan yang mudah, artinya menjelaskan makna ayat, apa yang bisa diambil pelajaran, apa faedahnya. Tidak banyak menyebutkan riwayat. Ya, tidak banyak menyebutkan riwayat. Baik itu sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat, ataupun riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu taala anhum atau para tabi'in atau para mufassirin yang lain tentang ayat ini apa maknanya. Dan ini sangat berbeda dengan misalkan tafsir Ibnu Katsir yang memang terkenal atau dikenal sebagai tafsir bil ma'thur, tafsir yang banyak membawakan riwayat, bahkan hanya sekedar menyebutkan makna ayat saja yang terdiri dari beberapa pendapat. Itu beliau sebutkan riwayatnya, menurut yaitu Mujahid apa, menurut Ibnu Abbas apa, menurut Ad-Dhahhak apa, gitu ya. Nah ini tafsir bil ma'thur. Tapi kalau Syekh As-Sa'di itu tafsir bil ra'i. Jadi penjelasan yang singkat, yang penting kita faham kandungannya. Nah sehingga minim adanya penjelasan riwayat. Asal usulnya seperti apa ini? Kenapa kok tiba-tiba Allah memerintahkan, yaitu
Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Memang disebutkan di sini karena terjadi perbedaan pendapat tentang siapa pembunuhnya. Dan itu pun sudah tercantum ya pada ayat yang keberapa ini ya. Wa id qataltum nafsan. Ya, ayat yang ke-72. Jadi sebenarnya alur kisah ini, perhatikan, sebenarnya alur kisah ini dimulai dari ayat ke-72. Ketika terjadi pembunuhan, lalu mereka berselisih pendapat siapa pembunuhnya, baru setelah itu ayat yang yang ke-67. Nah, itu alur kisahnya. Tapi kalau urutan ayatnya, ya ini seperti yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita membaca surat Al-Baqarah ya harus seperti ini, urut-urutan membaca ayat-ayatnya. Tetapi alur kisahnya sebenarnya dimulai dari ayat yang ke-72. Wa id qataltum nafsan, ketika kalian membunuh jiwa. Nah, setelah itu ada perbedaan pendapat siapa pembunuhnya, barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka menyembelih sapi betina yang ada di ayat ke-67. Baik, sedikit kita lanjutkan. Jadi sebenarnya ada seorang dari kalangan Bani Israel yang memiliki harta melimpah. Lalu dia memiliki keponakan, seingat saya keponakan, yang sangat mengharapkan warisan dari pamannya tersebut. Tapi pamannya tidak kunjung mati. Sehingga mereka mencari cara bagaimana agar mereka bisa mendapatkan harta warisan tersebut dengan cepat. Akhirnya mereka membunuh paman tersebut. Setelah paman tersebut tewas atau meninggal dunia, maka mereka meletakkan jenazah paman mereka tersebut di depan rumah orang yang akan mereka tuduh sebagai pembunuhnya. Keesokan hari, pemilik rumah yang tidak tahu apa-apa mendapati di depan rumah mereka ada jasad. Maka keluarga paman tersebut pun akhirnya mendatangi dan menuduh bahwa pemilik rumah itulah yang membunuhnya. Pemilik rumah merasa tidak tahu apa-apa, justru balik menuduh. Ya, kalian yang berbuat ini, lalu kalian tuduhkan kepada kita, hingga terjadi keributan. Sampai kedua belah pihak ini saling ribut, saling hampir membunuh. Sehingga situasinya menjadi kacau dan rumit. Nah, ini asal muasal kisah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memerintahkan kepada mereka menyembelih sapi betina. Taib, faqala lakum Musa fi tabyinil qatil. Maka Musa berkata kepada kalian untuk menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya. Idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal wajib, dan yang seharusnya menjadi wajib, al mubadaratu ila imtithali amri, bersegera untuk menjalankan perintahnya, perintah Musa ya kepada mereka, perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi assalam. Harusnya seperti itu ya. Wa adami minal wajibi al mubadaratu ila imtisali amri wa adamul i'tiradi alaihi, dan tidak protes atau tidak banyak tanya ya. Walakinnahum abau illa al-i'tirada, akan tetapi mereka enggan kecuali melakukan protes. Mereka melakukan yaitu banyak tanya. Faqalu, sehingga mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, ya, apakah engkau wahai Musa hendak menjadikan kami bahan olok-olokan? Ya, karena
Menurut mereka, apa hubungannya mengetahui siapa pembunuhnya dengan menyembelih sapi betina? Perhatikan, kalau seandainya yang memerintahkan bukan Nabi, mungkin kita akan, ya wajar orang Bani Israel bertanya, ini terjadi pembunuhan dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, lalu kok tiba-tiba kita disuruh menyembelih sapi betina, apa hubungannya? Ya. Kalau seandainya yang menyuruh bukan seorang nabi, ya, dan ini pasti akan ditolak. Tapi masalahnya kan yang menyampaikan ini nabi. Disitulah letak keimanan mereka diuji. Kalau nabi yang memerintahkan, maka harusnya sami'na wa ata'na. Dan ini menjadi satu kaidah besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus nabinya kepada umat, dan Nabi itu menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita mempertanyakan kenapa, apa hubungannya, apa alasannya. Orang beriman kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Baik mereka tahu alasannya ataupun tidak tahu alasannya. Ya. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perintah Allah, dan Nabi Musa sendiri mungkin tidak tahu apa alasan Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Tapi Nabi Musa hanya seorang utusan. Maka Nabi Musa menyampaikan ini kepada umatnya, selesai, tugas Nabi Musa selesai. Ya. Nabi Musa tidak bertanya, ya Allah, nanti kalau saya ditanya kenapa kok nyembelih sapi, gimana jawabnya? Tidak. Bayangkan, ya, seorang nabi yang mungkin secara logika faham apa hubungannya, tapi karena ini perintah dari Allah, maka Nabi hanya menyampaikan. Tetapi ternyata kaumnya orang yang apa? Orang yang menentang. Atattakhiduna huzwa, wahai Musa, kamu ingin mengajak kita bercanda, ya, kamu ingin menjadikan kita bahan candaan. Faqala Nabiullah, maka Nabiullah Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk di antara orang-orang bodoh. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan aku berlindung kepada Allah untuk mencandai kalian. Perhatikan ya. Mereka mengira perintah Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina, atau perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina itu sebagai bahan candaan. Dan tentu saja Nabi Musa alaihissalam menolak atau menentang kalau ini bahan candaan. Karena ini murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak menyebut aku berlindung kepada Allah untuk menjadikan kalian bahan candaan. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang bodoh. Apa hubungannya? Saya mengatakan fa innal jahila, karena orang bodoh itu huwallazi yatakallamu bil kalam, adalah orang yang berbicara dengan sebuah ucapan alladzi la faidata fihi, yang tidak ada faidahnya. Wa huwa alladzi yastahzi'u bin nas, maka ialah orang yang menjadikan manusia bahan candaan. Apa maksudnya tidak ada faedahnya? Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, lalu kita ragukan dan justru kita tuduh Allah itu bercanda, justru ini sifat orang bodoh. Ingat, mereka orang-orang Bani Israel itu mengakui Nabi Musa sebagai utusan Allah. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Jadi harusnya tidak perlu diragukan sedikit pun. Kalau ada perintah yang datang kepada dari Allah,
yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi justru mereka meragukan. Nah, inilah sifat orang bodoh. Sudah tahu bahwa Nabi Musa ini hanya menyampaikan perintah Allah, kok malah dituduh bercanda. Ya, jangan jauh-jauh ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang khotib ceramah di atas mimbar, menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang jamaah yang nyeletuk, "Ustadz bercanda ya?" Kira-kira orang seperti ini orang apa? Maka kalau kita lihat dari ayat ini orang bodoh. Jelas-jelas seorang khatib, seorang ustaz menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kok ditanya bercanda. Nah, demikian pula kira-kira ya, bagaimana sekiranya Nabi Musa alaihissalam setelah menyampaikan perintah Allah lalu dituduh menjadikan mereka bahan candaan. Ya. Nah, itu orang bodoh. Wa ammal aqilu, adapun orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya, fayara anna min akbaril uyub. Ya. Bahwasanya di antara ya, orang yang berakal itu memandang anna min akbaril uyub, bahwasanya di antara aib terbesar al-muzriyata biddin, yaitu yang mengurangi derajat agama seseorang. Ya. Fayara anna min akbaril uyub al-muzriyata biddin. Orang yang berakal itu memandang bahwasanya aib terbesar itu apabila mengurangi yaitu derajat agama. Taib, ya. Wal aqlu, afwan, al muzriyata bid-dini wal aqli. Ternyata ataf ini ya. Jadi orang yang berakal itu memandang bahwa di antara aib terbesar adalah mengurangi derajat agama, ya, dan akal. Maksudnya bagaimana? Mengurangi derajat agama dan akal artinya seharusnya kalau ada perintah Allah dan itu adalah agama, tidak boleh disanggah sedikit pun dengan akal. Sehingga kalau ada orang yang mempertanyakan perintah Allah yang berasal dari agama kita dipertanyakan dengan akal, maka ini adalah bentuk orang yang tidak berakal. Jadi orang yang berakal itu melihat kalau sudah mempertentangkan agama dengan akal, nah ini orang yang bodoh. Taib. Coba kita baca lagi. Wa ammal aqilu fayara anna min akbaril uyub. Salah tadi ya. Wa ammal aqilu fayara anna min akbaril uyubil muzriyati bid-dini wal aqli istihza'ahu biman huwa adamiyun misluhu. Nampaknya ini cara baca yang benar ya. Adapun orang yang berakal, maka ia memandang bahwa termasuk di antara aib terbesar yang mengurangi derajat agama dan akal adalah istihza'ahu, menjadikannya sebagai bahan candaan, biman huwa adamiyun misluhu, dengan sesama manusia yang semisalnya. Wa in kana qad fadala alaih, ya, meskipun dia lebih mulia. Dalam hal ini
Nabi Musa alaihissalam. Ya, artinya apa? Nabi Musa alaihissalam itu jelas lebih mulia dibandingkan dengan mereka. Ya, Nabi Musa lebih mulia daripada mereka. Fatafdiluhu yaqtadi minhu syukra li rabbih. Maka memuliakan Nabi Musa itu menuntut untuk bersyukur kepada Tuhannya. Kalau kita mengakui kemuliaan Nabi Musa, maka justru kita harus menganggap Nabi Musa itu bersyukur kepada Allah. Yaqtadi minhu syukra li rabbih wa rahmata li ibadihi, dan sayang kepada hamba-hamba Allah. Falamma qala lahu Musa dzalik alimu anna dzalika sidqun. Maka ketika Nabi Musa berkata kepada mereka seperti tadi, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang bodoh, maka mereka tahu bahwasanya Nabi Musa itu jujur. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya coba jelaskan dengan bahasa yang mungkin saya pahami ya, karena penjelasan dari al-mu'allif ini kalau dirangkai satu-satu ini mungkin agak sulit memahaminya. Tapi bismillah, coba saya jelaskan dengan ringkas. Jadi begini. Orang yang berakal itu harusnya melihat bahwa seorang nabi, perhatikan, seorang nabi kalau dia itu menjadikan para pengikutnya sebagai bahan candaan, maka ini aib yang besar. Ini aib yang besar yang mengurangi derajat agama dan akalnya. Sekali lagi saya ulangi, orang yang berakal, orang yang cerdas akan merasa kalau ada nabi yang memiliki kemuliaan, lalu dia menjadikan umatnya, para pengikutnya sebagai bahan candaan, ini aib yang sangat besar yang akan mengurangi derajat agama dan akalnya. Ya. Dan ini suatu kebodohan. Makanya Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah termasuk jadi orang yang bodoh. Kenapa? Beliau nabi. Yang namanya nabi, utusan Allah, harusnya menyampaikan pesan-pesan penting dari Allah secara serius, bukan justru bercanda atau ngerjai umatnya. Kan itu yang ditangkap oleh Bani Israel. Musa, kamu ingin ngerjai kita? Ya, kan gitu. Kesimpulannya kan gitu. Setelah Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina, mereka menolak awalnya dengan mengatakan, apakah engkau ingin mencandai kita? Kamu guyon dah sama kita ini. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku berlindung untuk menjadi orang yang bodoh. Karena apa? Termasuk kebodohan. Kalau ada orang yang dianggap mulia, seorang nabi, seorang rasul, ketika diperintah oleh Allah untuk menyampaikan suatu urusan kepada umatnya, lalu ia sampaikan dengan candaan. Nah, itu kurang lebih maknanya. Ya. Bahkan suatu kecerdasan, suatu hal yang sangat-sangat masuk akal, kalau ada seorang nabi yang memiliki kemuliaan, dianggap mulia oleh kaumnya, maka dia akan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika Nabi Musa betul-betul meyakinkan umatnya, aku berlindung menjadi orang yang bodoh, barulah mereka sadar bahwa Nabi Musa alaihissalam itu jujur bahwa ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Faqalu, maka mereka pun bertanya. Jadi mereka sudah percaya ya kalau Nabi Musa ini hanya menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih sapi betina.
Tapi mereka masih belum segera menjalankan perintah Allah. Mereka masih bertanya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanyakan kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami bagaimanakah sapi tersebut. Ai ma sinnuha, yaitu usianya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farid ay kabiratun. Nabi Musa mengatakan bahwasanya Allah itu mengatakan sapi betina yang tidak farid ay kabirah, yang tidak tua. Wala bikr ay saghirah, dan juga tidak muda. Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Pertengahan, tidak tua dan tidak muda. Faf'alu ma tu'marun watrukut tashdida wat ta'annuta. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Watruku, dan tinggalkanlah at-tashdid, yaitu sikap keras kepala, wat ta'annuta, dan ngeyel. Ya. Jangan kalian ngeyel. Sudah, kerjakan saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum mereka bertanya tentang usia sapi tersebut, sebenarnya tidak ada keterangan dari Allah tentang usia. Nabi Musa alaihissalam hanya menyampaikan perintah Allah, sembelihlah sapi betina. Dijelaskan oleh para ulama yang lain, seandainya mereka cari sapi betina apapun usianya, langsung disembelih, selesai. Tapi mereka mempertanyakan berapa usianya, barulah datang keterangan dari Allah. Seakan-akan kalau kalian tanya usia, ya sudah, nggak tua, nggak muda. Itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan, sudah kerjakan saja apa yang diperintahkan. Ya, jangan kalian keras kepala dan ngeyel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bertanya lagi, enggak cukup ternyata usia. Mereka tanya apa? Warnanya. Tanyakan kepada Tuhanmu, wahai Musa, untuk menjelaskan kepada kita apa warnanya. Maka Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Sesungguhnya Allah mengatakan bahwa sapi betina itu yang berwarna kuning, faqi'ul launuha, yang sangat kuning, ai syadid. Jadi kuningnya itu apa? Terang. Bukan kuning yang muda, tapi kuning yang terang. Tasurun nazirin, yang akan membuat senang orang yang melihatnya, min husniha, karena yaitu keindahannya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Lagi-lagi mereka bertanya, tanyakan kepada Tuhanmu, hai Musa, untuk menjelaskan kepada kita, ma hi, bagaimana sapi tersebut. Innal baqarata syabaha alaina, karena sapi itu samar bagi kami. Jadi mereka merasa petunjuk yang sudah dijelaskan itu masih samar. Tadi sudah apa? Usianya pertengahan, warnanya kuning yang sangat. Ini masih kurang menurut mereka. Ini masih samar bagi kami. Ya. Falam nahtadi ila ma turid. Maka mereka tidak mendapatkan petunjuk dari apa yang kau inginkan, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa sudah menjelaskan pesan-pesan dari Allah. Wa inna insya'allahu la muhtadun, meskipun mereka juga mengatakan insya Allah. Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalul. Maka Musa mengatakan, sesungguhnya Allah mengatakan bahwasanya sapi itu la dhalul, ay mudhallalatun bil amal. Yang dimaksud dengan zalul, la zalul, yaitu yang tidak dibebankan pekerjaan, bukan sapi pekerja.
Tuthirul arda, untuk membaja al-arda bil hirasah, yaitu tanah, ya, dengan pertanian, dengan bercocok tanam, ya, bukan untuk membajak sawah. Wala taskil harsa, dan juga bukan sapi yang taskil harsa, ai laysat bisaqiyatin, bukan sapi yang diberi beban tugas untuk mengairi sawah, ya. Membawa apa? Mungkin membawa beban air lalu untuk mengairi sawah. Ini musallamatun, yang bersih, ai la ai minal uyub au minal amal, sapi yang bersih, tidak ada cacat dan juga tidak ada pekerjaan, betul-betul sapi yang dipelihara dengan sangat terhormat, bukan sapi pekerja. La syiyata fiha ay la launa fiha ghairu launihal mausufil mutaqaddim, sapi yang la syiyata fiha, yaitu yang tidak ada warna selainnya, selain warna yang disifati tadi, yaitu bukan belang. Jadi kuning polos mengkilat terang, sama sekali tidak ada campuran warna lain, tidak ada belang sedikit pun. Qalul ana ji'ta bil haq, mereka mengatakan sekarang engkau wahai Musa sudah datang dengan membawa kebenaran. Ai bil bayanil wadih, penjelasannya sudah jelas. Wahada min jahlihim, dan ini diantara kebodohan mereka. Kenapa demikian? Wa illa faqad ja'ahum bil haqqi awwala marrah, karena sungguh telah datang kepada mereka Nabi Musa itu dengan membawa kebenaran sejak awal, ya. Dan ini termasuk diantara kebodohan mereka. Makanya tadi kan di awal mereka meragukan Nabi Musa, dikira bercanda. Meskipun pada akhirnya mereka percaya, tapi mereka tidak segera menjalankan perintah Allah. Mereka masih tanya usianya, warnanya, kemudian lebih spesifik lagi. Setelah dijelaskan yang terakhir, mereka baru apa? Mengatakan sekarang baru benar. Nah ini apa? Kebodohan. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam sudah benar ketika menyampaikan perintah ini sejak awal, ya. Nah seperti itu. Nah kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, falau annahum, kata Syekh rahimahullahu taala, falau annahum i'taradu ayya baqaratin la hasadal maqsud, seandainya mereka i'taradu, mereka itu protes atau apa namanya itu mempersulit, berusaha mempersulit ayya baqaratin, sapi apapun itu, la hasadal maqsud, maka akan tercapai, ya, akan tercapai maksud tujuannya. Walakinnahum syaddadu bi kasratil as'ilati, akan tetapi mereka keras kepala dengan banyaknya pertanyaan. Fasyaddadallahu alaihim, sehingga Allah pun mempersulit mereka. Walau lam yaqulu insyaallah, dan seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, lam yahtadu aidan ilaiha, maka mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Akhirnya mereka tidak akan menyembelihnya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi termasuk di antara petunjuk Allah yang pada akhirnya mereka mengerjakan. Perhatikan ya, mereka ini bukan tidak mengerjakan perintah Allah, mereka mengerjakan, tetapi dengan drama. Ya, mereka mengerjakan perintah Allah tapi pakai drama, nggak langsung gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mengerjakan diantaranya karena mereka mengucapkan insyaallah.
Ini termasuk di antara pelajaran penting jamaah sekalian. Seyakin apapun kita akan sesuatu, maka jangan pernah kita tinggalkan ucapan insya Allah. Karena bisa jadi dengan ucapan insya Allah inilah kita dipermudah untuk menjalankan apa yang kita yakini tadi. Ya, kita saking senengnya misalkan besok mau berangkat umrah, misalkan, tapi kita nggak mengucapkan insya Allah. Ya, besok saya pasti umrah berangkat saya, misalkan, maka sangat-sangat memungkinkan Allah membatalkan yaitu niat kita tersebut. Tapi kalau kita mengucapkan insya Allah, maka pelong kita apapun yang terjadi. Kalau berangkat alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Tapi kalau nggak berangkat, ya sudah, ini kan kehendak Allah. Ya, meskipun yang paling sering insya Allah itu betul-betul akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan insya Allah. Jangankan orang yang beriman, orang Bani Israel saja yang keras kepalanya seperti ini, tapi gara-gara mengucapkan insya Allah, Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk menjalankan perintah Allah. Tayyib. Jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya mereka tidak banyak tanya setelah Nabi Musa memerintahkan menyembelih sapi betina, pokok mereka secara acak langsung nyari sapi betina, ya, tanpa tanya usia, warna dan lain sebagainya, maka insya Allah selesai perkaranya, lalu mereka sembelih. Tapi karena mereka bertanya, mempersulit diri, maka Allah pun mempersulit mereka. Fadzabahuha, maka mereka pun menyembelihnya. Ai al-baqarata allati wusifat bitilkas sifat, yaitu sapi yang telah disifati dengan sifat-sifat tersebut. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak mengerjakannya. Bisababit ta'annutil ladzi jara minhum, dengan sebab yaitu sikap ngeyel mereka yang telah ada pada mereka, yang telah berjalan dari mereka. Ya. Nah, jadi hampir saja mereka tidak bisa menjalankan. Kenapa? Kalau kita perhatikan, mencari sapi betina dengan sifat-sifat yang seperti ini, ya, bisa dipastikan sulitnya luar biasa. Usianya harus pertengahan, warnanya harus kuning langsat gitu ya, harus kuning yang sangat terang, tidak boleh ada sedikit pun belang, nggak boleh ada titik sedikit pun, tidak boleh ada garis sedikit pun. Kemudian sapinya juga bukan sapi pekerja, bukan sapi yang biasa dipakai membajak sawah atau mengairi sawah. Dan sapinya juga bukan sapi yang cacat. Maka tentu ini sapi pilihan yang sulit didapatkan. Dan di dalam sebagian tafsir para ulama, sapi seperti ini harganya mahal. Bayangkan, sapi sebagus ini tidak dipakai untuk kerja, berarti ini sapi hias, ya. Bahasa kita sapi hias. Dan sapi hias tentu harganya ya nggak sembarangan. Makanya ketika mereka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah, ketika mereka bertanya kepada pemilik sapi setelah mendapatkan sapi yang dimaksud, maka pemilik sapi tidak mau melepas dengan harga yang rendah. Oh, ini sapi pilihan kok. Memang sengaja dipelihara untuk dihias, ya, bukan sapi sembarangan. Akhirnya mereka pun harus mengeluarkan harta dengan jumlah yang tidak sedikit. Padahal seperti yang tadi kita sampaikan, seandainya ketika Nabi Musa memerintahkan mereka sejak awal, sembelihlah sapi betina, maka tanpa banyak tanya, tanpa banyak yaitu keras kepala,
sembelih selesai, sapi manapun. Tapi karena mereka keras kepala, maka Allah semakin mempersulit mereka. Dan manusia pun juga mempersulit mereka. Ya, orang yang punya sapi itu nggak akan rela melepas sapi pilihan dengan harga yang rendah. Padahal tujuannya hanya untuk apa? Hanya untuk diambil sebagian organnya, ditempelkan ke jasad orang yang meninggal dunia. Baru setelah itu Allah memperlihatkan keajaibannya, ya, hidup kembali mayat tersebut. Tayyib. Falamma dzabahuha, maka ketika mereka selesai menyembelih sapi tersebut, qulna lahum, kami katakan kepada mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, idribu al-qatila bi ba'dihha, lemparkan ke arah orang yang mati tadi sebagian organ dari sapi yang disembelih. Ai bi'adwin minha, sebagian tubuhnya, ya, entah itu dagingnya atau entah itu hatinya, pokoknya ada sebagian organ tubuh dari sapi ini yang dipukulkan, dilemparkan ke jasad tersebut. Imma bi'adwin muayyanin au ayyi adwin minha falaysa fi ta'yinihi faidah. Ya, saya mengingatkan, bagian tubuh yang mana, entah bagian tubuh tertentu atau apapun bagian tubuh yang ada, maka penentuan bagian tubuh ini falaysa fi ta'yinihi, ya, maka tidak ada faidahnya. Kita nggak perlulah kita tahu ini yang mana yang ditempelkan, apakah hatinya, apakah ususnya, apakah daging punggungnya atau tulangnya, nggak penting. Yang penting, ya, sebagian dari organ tubuh sapi betina itu dilemparkan ke jasad mayit tadi. Wa akhraja ma kanu yaktumuna, kemudian fadarabuhu bi ba'dihha fa ahyahu Allah, maka mereka pun melemparkan, yaitu bagian tubuh dari sapi itu ke mayit tersebut, maka Allah pun menghidupkannya kembali. Wa akhraja ma kanu yaktumun, maka Allah menampakkan apa yang telah mereka sembunyikan. Fa akhbara biqatilihi, ya, afwan, wa akhraja ma kanu yaktumun. Naam, ini Allah, ya. Wa akhraja ay Allahu ma kanu yaktumun. Allah menampakkan apa yang telah mereka sembunyikan. Fa akhbara biqatilihi, dan Allah menyebutkan pula siapa pembunuhnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab mayit yang sudah dihidupkan kembali. Wa kana fi ihyaihi, dan ketika mayit ini hidup, wa hum yusyahidun, dan mereka menyaksikannya, ma yadullu ala ihya'il mauta, menunjukkan kemampuan Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. La'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal kalian. Fatanzajiruna an ma yadurrukum, sehingga kalian merasa waspada atas apa yang bisa memadaratkan kalian. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya sampai pada poin ini, akhirnya terungkap siapa pembunuhnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya kepada mereka juga sebagai pelajaran penting bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Seakan-akan mungkin ini sebagai simulasi gitu, ya, percobaan. Allah Subhanahu wa taala sejauh ini tidak pernah menghidupkan orang yang sudah mati begitu saja, ya. Bahkan kita akan menganggap aneh orang mati hiduplah lagi. Tapi setidaknya kejadian pada kaum Bani Israel itu harusnya menjadikan mereka betul-betul sadar kalau mereka itu nanti akan
dibangkitkan kembali. Artinya apa? Kalau mereka akan dibangkitkan kembali, berarti seluruh amal yang mereka hidupkan, yang mereka lakukan semasa hidup, nanti akan apa? Dipertanggungjawabkan. Lagi-lagi orang yang memiliki hati yang jernih, orang yang memiliki akal yang cerdas harusnya sadar Allah benar-benar bisa loh menghidupkan yang sudah mati, dan itu mereka saksikan. Harusnya menjadikan mereka nanti kita semua pun akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan Allah menghidupkan kita kembali ya tentu untuk mempertanggungjawabkan apa? Amal-amal kita. Ya harusnya menjadikan mereka apa? Taubat, itu intinya. Ya. Allah menampakkan kekuasaannya di hadapan mereka, harusnya menjadikan mereka untuk kembali kepada Allah, taubat. Ini orang kalau sudah ketahuan harusnya apa? Taubat. Tapi lihat apa yang terjadi pada mereka. Tsumma wasafa qaswataha. Kemudian Allah mensifati tsumma qasat qulubukum. Dan Allah berfirman, kemudian hati kalian menjadi keras. Ai ishtaddat wa ghaladat, yaitu semakin keras dan tebal. Falam tu'athir fiha al-mau'izatu, maka peringatan nasihat tidak berpengaruh pada hati mereka. Min ba'di dzalik, setelah kejadian tersebut, ai min ba'di ma an'ama 'alaikum bin ni'amil 'azimah, setelah apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kalian dengan nikmat yang besar. Wa arakumul ayat, dan Allah tampakkan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Walam yakun yanbaghi an taqsuwa qulubukum, dan harusnya tidak sepatutnya hati kalian menjadi keras. Li'anna ma syahadtum mimma yujibu riqqatal qalbi wa inqiyadahu. Ya, li'anna ma syahadtum, karena apa yang sudah kalian saksikan sampai saat ini, mimma yujibu, itu mengharuskan riqqatal qalb, hati yang lembut, wa inqiyadahu, dan hati yang tunduk, harusnya. Dan ini hal yang sangat wajar. Orang yang sudah diberi banyak nikmat kemudian sempat berkelit, lalu disadarkan oleh Allah dengan menampakkan kekuasaan dan tanda-tanda kehebatannya, harusnya sudah selesai, sudah saatnya saya taubat, kesalahan saya sudah ditampakkan. Harusnya apa? Taubat. Tapi ini enggak. Ya. Dan di dalam sebagian tafsir, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih lanjutannya yang tadi. Setelah Allah hidupkan kembali orang tersebut, orang yang mati tadi dihidupkan Allah, lalu menyebutkan pelakunya adalah keponakanku sendiri. Anggaplah gitu ya. Yang jelas dari keluarganya sendiri. Keponakanku adalah yang membunuhku adalah keluargaku sendiri, kerabatku sendiri. Setelah itu Allah wafatkan kembali orang tersebut selama-lamanya. Jadi Allah hanya hidupkan sebentar untuk menjelaskan siapa pembunuhnya. Setelah itu selesai. Nah, setelah orang itu mati untuk yang kedua kali dan selama-lamanya, ternyata para pembunuhnya itu masih saja kekeh, bukan kami pembunuhnya. Nah ini ya, di antara bentuk kerasnya hati mereka sudah dijelaskan secara gamblang oleh orang yang mereka bunuh sendiri, masih saja mereka apa? Mengelak. Nah, ini di antara bentuk apa? Kerasnya hati mereka. Tsumma wasafa qaswataha bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah mensifati kerasnya hati mereka, yaitu seperti batu. Allati hiya ashaddu qaswatan minal hadid. Dan batu ini hiya ashaddu qaswatan minal hadid, lebih keras daripada apa?
Besi. Li'anna al-hadida war-rasas, karena besi ataupun timah idza uziba finnar, apabila dibakar, dipanaskan dengan api, dzaba, ia akan meleleh. Bi khilafil ahjar, beda dengan apa, batu. Besi setebal apapun, kalau dipanaskan dalam suhu tertentu, dia akan meleleh dan mencair. Tapi batu dipanaskan model apapun tetap menjadi batu. Bahkan orang yang mengatakan semakin keras kalau dipanaskan batu itu. Nah ini ya. Wa qauluhu, dan firman Allah, au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Ai innaha la taqsur an qasawatil ahjar, yaitu enggak cukup dengan kerasnya batu. Walaysat au bimakna bal, dan atau itu tidak bermakna bahkan. Apa artinya? Kalau bahkan, kalau kita artikan bahkan, misalkan ya, misalkan kita terjemahkan, kemudian hati kalian menjadi keras setelah hal itu seperti batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Kalau kita artikan seperti itu, berarti seakan-akan ada benda lain yang lebih keras daripada batu. Tapi Syekh As-Sa'di tidak sependapat jika memaknai atau ini dengan bahkan. Ya. Jadi Syekh As-Sa'di lebih cenderung memahami atau ya atau. Jadi kita baca apa adanya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian menjadi keraslah hati kalian setelah hal tersebut seperti batu, atau yang lebih keras daripada batu. Allah alam bisawab, tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Karena memang sebagian ulama ada yang mengartikan bahkan. Bahkan artinya ada yang lebih keras daripada batu. Tapi kalau atau ini tidak jelas apakah ada yang lebih keras daripada batu. Menunjukkan batu itu adalah benda yang paling keras. Kalau pun ada, ya, maka itulah perumpamaan bagi hatinya Bani Israil. Tsumma dzakara fadilatal ahjar ala qulubihim. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan batu dibandingkan hati mereka. Sekeras-kerasnya batu itu masih lebih baik daripada hatinya Bani Israil. Faqala, Allah berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu ada yang memancar darinya sungai-sungai. Ya, memancar sungai-sungai. Jadi keluar air itu dari lubang-lubang batu, kemudian mengalir sampai menjadi sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Di antara batu ada yang terbelah, kemudian keluar darinya mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kemudian ada batu yang dia itu meluncur jatuh dari atas sebagai bentuk rasa takut kepada Allah. Yang kita lihat batu itu gelundung dari atas ke bawah. Hanya ya jatuh. Namanya batu benda berat. Ketika dia bergulir dari atas, dia jatuh ke bawah. Atau dari atas air terjun, batu itu jatuh sampai ke permukaan air yang ada di bawahnya. Itu yang kita lihat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menerangkan min khasyatillah. Jatuhnya batu itu karena rasa takut kepada Allah. Ini menunjukkan benda-benda mati itu ternyata mereka memiliki, yaitu rasa apa yang tidak kita ketahui, memiliki perasaan.
Meskipun kita nggak boleh bicara sama benda mati. Gila kita kalau bicara sama batu. Tapi kita meyakini Allah tahu apa yang ada pada batu tersebut ketika mereka jatuh dari atas ketinggian. Nah, fahadhil umur, maka perkara-perkara ini, batu yang keluar darinya air, terbelah darinya air, bahkan memancar mata air yang akhirnya menjadi sungai-sungai besar, lalu batu yang jatuh dari ketinggian, ya, fadalat qulubakum. Perkara-perkara ini lebih utama daripada hati kalian, wahai Bani Israel. Ya, hati kalian itu keras, tidak bisa ditembus sedikit pun cahaya. Beda dengan batu, masih bisa ditembus air, masih bisa terbelah, ya, sehingga memancar darinya air, masih bisa jatuh dari ketinggian. Nah ini. Summa tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'idi. Kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Faqal, Allah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah tahu, yaitu kengeyelan kalian, sikap keras kepala kalian, kalian tuduh Musa bercanda dan lain sebagainya. Bal huwa alimun bima wa bal huwa alimun biha, bahkan Allah mengetahui hati kalian. Hafizun li saghiriha wa kabiriha, betul-betul mengetahui, ya, menjaga dan menghafal, ya, yang kecil dan yang besar. Wa sayujazikum ala dzalika atammal jazaa'i wa awfah, dan Allah akan membalas kalian atas yang demikian itu dengan balasan yang sempurna dan setimpal. Wa alam, dan ketahuilah, anna katsiran minal mufassirin, bahwasanya kebanyakan dari ahli tafsir, para mufassirin rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, qad aktsaru fi hashwi tafasirihim min qasasi Bani Israil. Mereka memperbanyak menyisipkan tafsir-tafsir mereka dari kisah-kisah Bani Israil. Wa nazzalu 'alaiha al-ayati al-Qur'aniyah, dan mereka memaknai dengan tafsir kisah Bani Israel tersebut, dan mereka memaknai dengan kisah-kisah Bani Israel tersebut ayat-ayat Al-Quran. Wa ja'aluha tafsiran li kitabillah, mereka jadikan kisah-kisah tersebut sebagai tafsir dari kitabullah. Muhtajjina biqaulihi, mereka berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsu an Bani Israil wal haraj, ceritakan tentang Bani Israel, la haraj, tidak mengapa. Walladzi ara, sedangkan aku memandang. Jadi Syekh As-Sa'di berpendapat, annahu, bahwasanya, wa in jaza naqlu ahaditsihim ala wajh, meskipun boleh menukil kejadian-kejadian mereka di satu sisi, takunu mufradatan ghaira maqrunatin, maka hendaknya itu dipisahkan tersendiri, tidak dikaitkan. Apa artinya tidak dikaitkan? Tidak dikaitkan dengan ayat, apalagi menjadi tafsir ayat secara pasti. La manzilatan ala kitabillah, takunu mufradatan, ya, ghaira makrunatin atau ghairu makrunatin. Ghaira makrunatin, takunu mufradatan ghaira makrunatin wala munazzalatan ala kitabillah. Tidak diposisikan seperti kitabullah. Munazzalah itu dianggap, diposisikan sebagai kitabullah. Fa innahu la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillah qat'an, maka sesungguhnya tidak boleh menjadikan kisah Bani Israel itu sebagai tafsir dari Al-Quran qat'an, sama sekali. Idza lam tasihha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
apabila tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna martabataha, yang demikian itu karena tingkatan kisah Bani Israel, ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ahli kitab, jangan pula mendustakannya. Wa idza kana martabatuha an takuna mashkukan fi, dan apabila tingkatan kisah Bani Israel itu diragukan, karena jangan dipercaya tapi jangan didustakan. Berarti apa ini? Ya biasa saja, ya, tidak bisa diyakini dan juga tidak perlu didustakan. Anggap biasa saja, ya. Jadi diragukan. Wa kana minal ma'lumi bid-darurah min dinil Islam, dan yang telah diketahui secara pasti dari agama Islam, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an yajibul imanu bih, wajib untuk diimani. Wal qat'u bi alfadhihi wa ma'anih, dan dipastikan lafaz-lafaz dan makna-maknanya, dipastikan kebenarannya. Fala yajuzu an tuj'ala tilkal qasasa, atau fala yajuzu an taj'ala tilkal qasasa, maka tidak boleh engkau jadikan kisah-kisah tersebut al-manqulata bir-riwayatil majhulah, yang dinukil dengan riwayat-riwayat yang majhul, yang tidak diketahui secara pasti, allati yaqlibu ala dhanni kadhibuha, bahkan justru yang yaqlibu ala dhann, yaitu prasangka kuat kita itu dusta. Ya, karena kisah Bani Israel tidak diketahui siapa perawinya, beda dengan hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran jelas mutawatir, tidak ada sedikit pun keraguan, dinukil dari generasi ke generasi secara mutawatir, nggak ada yang dusta. Hadis Nabi SAW ada pemeriksaan, ada rawinya, dan para ulama sudah membahas masalah ini. Tapi kalau kisah Bani Israel tidak diragukan kebenarannya, meskipun juga apa, tidak bisa kita dustakan secara mutlak. Ya, kisah Bani Israel diragukan kebenarannya, sangat diragukan kebenarannya, tidak bisa kita pastikan kebenarannya sama sekali. Ya, au kadzibu aktsariha, yang menjadi dugaan kuat kita, kadzibuha allati yaghlibu ala dhann, yang menjadi dugaan kuat bagi prasangka itu adalah kadzibuha, dustanya, au kadzibu aktsariha, atau ya seenggak-enggaknya kebanyakannya dusta. Yang enggak dusta mungkin sedikit. Ya, maka jangan jadikan itu ma'aniya li kitabillah, sebagai makna dari kitab Allah. Artinya jangan jadikan tafsir Al-Qur'an maqtu'an biha, yang dipastikan kebenarannya. Wala yastaribu bihadza ahadun, dan ini tidak ada seorang pun yang meragukannya. Artinya para ulama kita kalau menjelaskan tentang kisah Bani Israel, mereka paham sebenarnya bahwa kisah mereka itu diragukan. Ya, kisah mereka diragukan. Jadi tidak ada seorang ulama pun yang ragu atas diragukannya kisah Bani Israel. Walakin bisababil ghaflati an hadza, akan tetapi disebabkan karena ya mungkin para ulama sebagiannya itu lengah an hadza, dari hal ini, hasala ma hasala, maka terjadilah apa yang terjadi. Wallahul muwaffiq, Allah lah yang maha memberi taufik. Tayyib. Nah, apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di ini hal yang cukup penting ya. Jadi begini, beliau menyebutkan tentang fenomena yang terjadi di kalangan para ulama ahli tafsir. Ini kita bukan bicara orang awam, tapi para ahli tafsir. Itu banyak sekali ketika menjelaskan makna ayat seperti yang tadi kita bahas, mereka banyak membawakan kisah Bani Israel sebagai tafsiran dari ayat.
Ya. Perhatikan kalau kita bicara kisah Bani Israel, ini kisah mereka, bukan yang tercantum di dalam hadis Nabi SAW tentang kisah mereka. Bedakan dua hal ini. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, Syekh As-Sa'di tidak menyinggung ulama-ulama kita yang membawakan riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang kisah-kisah ini. Ya. Yang dipermasalahkan oleh Syekh As-Sa'di adalah para ahli tafsir yang asal-asalan membawakan riwayat dari Bani Israel, murni dari mereka, bukan dari hadis Nabi SAW. Karena kisah Bani Israel, kalau ternyata diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, lalu sampai kepada kita, maka ini bukan menjadi masalah. Karena apa? Kita membenarkan kisah tersebut bukan karena berasal dari Bani Israel, tetapi karena disahkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, cuma di sini wallahu a'lam bishawab, saya kurang tahu persis siapakah para ahli tafsir yang banyak membawakan riwayat-riwayat Bani Israel tersebut. Nah, kesimpulannya, jangan asal-asalan membawakan kisah kaum Bani Israel sebagai tafsir dari ayat. Saya ambil contoh, seingat saya, semoga tidak salah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah dua anak Adam yang saling membunuh. Para jamaah pasti tahu, yang populer dua nama anak Nabi Adam itu siapa? Nah, pertanyaannya, sahih enggak? Nah ini, ya, dua anak Adam yang saling membunuh. Di dalam Al-Quran disebutkan dua anak Adam. Nah, apakah ada riwayat dari Nabi SAW secara sahih kalau namanya Qabil dan Habil? Wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak ada. Setahu saya, entah kalau saya luput ya. Kalaupun ada, itu berasal dari Bani Israel. Atau ada yang tahu di ayat berapa? Coba kita sedikit ya singgung. Dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang dua anak Adam dengan benar. Ya. Memang Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sebagian sahabat Nabi SAW bahwa telah dilahirkan bagi Adam yaitu anak, kemudian dilahirkan darinya dua anak yang dikatakan yang satu Qabil, yang satu Habil. Nah, ini masih apa? Dikatakan. Memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau cuma sekedar penamaan, anggaplah itu dari Bani Israel, maka wallahu a'lam bishawab, ini mungkin masih mending ya, karena tidak terkait dengan hukum agama. Mau namanya Qabil, mau namanya Habil, mau namanya Fulan atau Alan, tidak berdampak langsung pada hukum agama.
Makanya Syekh itu mengatakan, jadi ya, kalau mau dibawakan kisah-kisah mereka boleh ya, wa injaza naqlu ahaditsihim ala wajh takunu mufradatan ghairu maqrunatin wala munazzalatan an ala kitabillah. Itu poin yang pertama tadi yang kita baca ya. Kalaupun boleh membawakan kisah mereka, maka jadikan itu tersendiri, tidak dikaitkan dan tidak diposisikan seperti Al-Qur'an. Makanya tadi dikatakan apa dalam tafsir Ibnu Katsir, ya sempat saya bawakan sedikit tadi, yuqalu, dikatakan, tidak dipastikan namanya Qabil dan Habil. Jadi biarkan itu hanya sekedar rumor saja, sekedar nama. Itu pun tidak berkaitan dengan hukum agama. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita kalaupun mau membawakan kisah Bani Israel, maka jangan sampai kita memposisikannya seperti Al-Quran. Artinya tidak boleh kita ragukan. Nah, ini yang kebelabasan. Ya, silakan dikisahkan, tapi jangan diyakini 100% benar, dan juga tidak perlu kita dustakan. Anggap sebagai dongeng, anggap sebagai ya pelajaran. Karena itu yang paling penting. Adapun Al-Qur'anul Karim nggak boleh dilakukan sama sekali. Ya. Jadi fenomena sebagian ahli tafsir, kata Syekh As-Sa'di, itu ada yang mungkin kurang perhatian. Jadi mereka memposisikan kisah-kisah Bani Israel seakan-akan itu tafsir yang pasti, yang tidak boleh kita ragukan. Maka ini keliru. Ya, wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silahkan. Tidak ada yang disampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.